Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan, Kau terus menyertai dan melindungi kami. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Allah sendiri yang berbicara atas kami, Roh Kudus menolong kami. Sehingga melalui firman ini Tuhan, kami semakin dikuatkan menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, tentu setiap orang menghargai atau menginginkan keluarga yang berbahagia. Terutama relasi antara suami dan istri. Itu tentu yang kita harapkan. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan tentang kekudusan di dalam pernikahan. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus mengenai hal ini karena menurut Paulus hal ini kelihatannya sangat penting. Mari kita mendengar bersama-sama atau saudara juga bisa membaca bersama-sama dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9 demikian. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, sebenarnya ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama, kepada orang-orang yang tidak kawin. Yang kedua, kepada orang-orang yang menikah, artinya melakukan perkawinan. Dan yang ketiga, mereka yang janda atau duda. Nah, terhadap ketiga hal ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya tetap menjaga diri dengan baik. Supaya tidak jatuh ke dalam tangan iblis, hancur karena hawa nafsu. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bagi setiap orang yang memilih untuk tidak menikah, maka dia dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap memuliakan Tuhan. Menjaga kekudusan hidupnya, berbuat baik dan melakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau dia tidak tahan bertarak, artinya dia tidak tahan nafsu untuk berhubungan dengan orang atau suami istri, maka dia harus menikah secara resmi. Jadi secara resmi. Nah, ini memasuki kepada yang kedua, yaitu hubungan suami istri. Nah, dalam hubungan suami istri ini, Rasul Paulus juga menegaskan supaya istri itu memiliki suaminya sendiri. Bukan beberapa suami, tapi suaminya sendiri. Dan suami harus memiliki istrinya sendiri. Nah, ini dipertegas supaya kita menjaga kehidupan itu, komunikasi suami istri dapat berjalan dengan baik. Hubungan suami istri dapat berjalan dengan baik. Dan mereka bisa menjadi cerminan kasih Allah sebagai relasi antara Allah dengan manusia yang saling percaya, yang terus berusaha untuk mempergumulkan setiap masalah dalam keluarga bersama-sama. Nah, itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, juga kehendaki Allah dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga itu, maka kehidupan suami istri itu harus benar-benar harmonis. Kalaupun ada friksi atau hal yang lain, jangan sampai itu memecah atau bercerai. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga dalam kondisi ini, Rasul Paulus juga menasihatkan, kalaupun harus berhubungan jarak jauh, long distance istilahnya, maka itu pun tidak boleh lama-lama.
Dan itu juga harus persetujuan. Supaya apa? Supaya tidak membuat iblis mampu menjebak mereka pada hubungan-hubungan terlarang yang akhirnya mereka berbuat dosa. Dan ini bisa menghancurkan keluarga itu. Sehingga dalam kondisi seperti ini, Rasul Paulus tetap menghendaki bahwa pasangan suami istri itu tetap sebaiknya bersama-sama. Mereka hidup sehidup semati dan mereka juga berjalan mengikuti rencana Allah di dalam keluarga mereka. Lalu bagaimana dengan para janda? Para janda dan duda, Rasul Paulus mengatakan kalau bisa mereka hidup sesuai dengan Paulus. Artinya hidup diisi untuk kegiatan-kegiatan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak bisa hidup sendiri, mereka tetap harus sebaiknya mereka menikah lagi. Supaya mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini artinya bahwa di dalam perkawinan maka kita juga harus menjaga kekudusan. Nah saudara, di dalam hubungan ini, dalam hubungan suami istri, maka inilah yang menjadi kunci keharmonisan di dalam rumah tangga. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu, kita berserah dan minta pertolongan Tuhan sehingga kita bisa bersatu lagi. Ada rasa kepercayaan karena sama-sama bertanggung jawab. Tubuh suami bukan miliknya sendiri tapi milik istri. Tubuh istri bukan milik istri tapi milik suami. Nah dalam relasi ini Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya orang-orang percaya itu memberikan teladan kepada orang-orang lain. Bahwa kehidupan pernikahan itu adalah kehidupan yang kudus. Tidak main-main. Sehingga dalam hal ini mereka juga harus tetap mengingat bahwa kekudusan itu diperlukan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga melalui hubungan perkawinan ini, kehidupan mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sendiri menghendaki supaya manusia itu menghasilkan keturunan seperti dalam Kejadian. Dan memelihara bumi ini dengan baik. Sehingga kalau hubungan suami istri sudah baik, maka kehidupan rumah tangga mereka juga baik. Dan tetap mengandalkan Tuhan, maka kehidupan mereka akan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, bagi mereka yang ingin tetap hidup dalam kesendirian, tidak mencari pasangan atau tidak beristri atau bersuami, tetaplah yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara dan bisa melayani dengan baik seperti Rasul Paulus katakan. Tapi bagi saudara yang telah berkeluarga, jaga kekudusan rumah tangga, tetap taat kepada Tuhan sehingga bisa menjadi teladan. Dan bagi mereka yang sudah kehilangan suami atau kehilangan istri, tetap dalam kehidupan seperti sekarang. Atau bisa juga saudara menikah kembali dan tetap memuliakan Tuhan. Menjaga kekudusan pernikahan. Biarlah renungan hari ini bisa menguatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam diri sendiri, pribadi, dan juga dalam kehidupan keluarga. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Rasul Paulus telah mengirim surat kepada jemaat di Korintus supaya mereka menjadi teladan melalui kehidupan keluarga mereka, khususnya pasangan suami istri. Mereka harus tetap menjadi suami dari satu istri, dari seorang istri, dan istri dari seorang suami. Dan mereka menjaga hubungan dengan baik. Juga setiap orang yang mengambil keputusan untuk tidak menikah, juga mereka akan memuliakan nama Tuhan. Juga bagi para janda dan duda, mereka juga tetap diberikan kelonggaran untuk memiliki pasangan kembali. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki kehidupan kami tetap kudus. Dalam kondisi menikah ataupun tidak menikah, kami harus memuliakan nama Tuhan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih, kami mohon pertolongan-Mu, agar Engkau terus menjaga kami dan menolong kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hari ini, agar kami boleh mengisi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.